perkenalkan nama saya Hera Maulana Hasanah dari kelas 10 Merdeka 1. Yang saya hormati Ibu Elha selaku guru mata pelajaran biologi. Pada video kali ini kita akan membahas penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi di bidang pertanian. Sebelum itu, apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk hidup mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa diamati menggunakan mikroskop. Mereka terdiri dari berbagai kelompok, termasuk bakteri, jamur mikroskopis, alga mikroskopis, virus. Walaupun virus ini tidak dianggap organisme hidup sejati dan protozoa. Mikroorganisme merupakan suatu agen biologis yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan pokok bioteknologi. Selanjutnya, saya akan membahas contoh dari penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi dalam bidang pertanian. Contoh yang pertama adalah pupuk hayati atau biofertilizer. Biofertilizer adalah bahan yang mengandung mikroorganisme hidup yang ketika diaplikasikan pada benih, permukaan tanaman atau tanah dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman melalui proses alami seperti fiksasi nitrogen, pelarutan fosfat, dan stimulasi pertumbuhan tanaman. Contoh dari pupuk hayati adalah Rhizobium. Bakteri ini bersimbiosis dengan akar tanaman leguminosa seperti kedelai dan kacang tanah, mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Selanjutnya adalah Azospirillum dan Azobacter. Bakteri ini hidup bebas di tanah dan sekitar akar tanaman non-leguminosa, mengikat nitrogen bebas di udara dan meningkatkan ketersediaan nitrogen bagi tanaman. Contoh kedua adalah bakteri pelarut fosfat, yaitu Bacillus magatherium, Pseudomonas fluorescens. Bakteri ini dapat melarutkan fosfat yang tidak tersedia di tanah, menjadikannya dapat diserap oleh tanaman. Yang ketiga adalah jamur mycorrhiza, yaitu Glomus spp. Jamur ini membentuk hubungan simbiotik dengan akar tanaman, memperluas area penyerapan akar, dan membantu penyerapan unsur hara seperti fosfor, air, dan mineral mikro lainnya. Dan yang terakhir adalah bakteri penghasil hormon pertumbuhan, yaitu Bacillus subtilis. Bakteri ini dapat menghasilkan hormon pertumbuhan tanaman seperti ausin yang merangsang pertumbuhan akar dan meningkatkan penyerapan air serta nutrisi oleh tanaman. Contoh kedua dari penggunaan mikroorganismenya adalah pengendalian hayati atau biopestisida. Biopestisida adalah bahan yang mengandung mikroorganisme atau senyawa alami yang digunakan untuk mengendalikan hama atau penyakit tanaman, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Contoh-contoh dari pengendalian hayati adalah bakteri Bacillus thuringiensis atau BT. Bakteri ini menghasilkan protein toksik yang membunuh larva serangga tertentu. Protein ini spesifik terhadap jenis serangga tertentu yang tidak berbahaya bagi manusia, hewan, atau serangga non-target. BT digunakan dalam bentuk sediaan semprot atau dalam tanaman transgenik yang telah dimodifikasi untuk menghasilkan protein BT secara internal. Contoh kedua adalah jamur entomopatogen, yaitu Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae. Jamur ini menginfeksi dan membunuh serangga hama dengan menembus tubuh mereka dan berkembang biak di dalamnya. Digunakan sebagai semprotan hayati untuk mengendalikan hama seperti kutu daun, ulat, dan kumbang. Dan contoh ketiga adalah jamur antagonis, yaitu Trichoderma spp. Jamur ini bersaing dengan Patago. Yang ketiga adalah jamur antagonis, yaitu Trichoderma spp. Jamur ini bersaing dengan patogen tanaman untuk ruang dan nutrisi, menghasilkan senyawa dan menghambat pertumbuhan patogen, dan merangsang sistem pertahanan tanaman. Contoh ketiga dari penggunaan mikroorganismenya adalah biomediasi tanah. Biomediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk menghilangkan atau menurunkan kontaminan berbahaya di lingkungan, termasuk tanah pertanian. Contoh dari biomediasi tanah adalah bakteri pengurai polutan, yaitu Pseudomonas spp. Bakteri ini dapat menguraikan berbagai polutan organik seperti minyak, pestisida, dan pelarut klorinasi.
mengubahnya menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Yang kedua adalah bakteri pengurai logam berat, yaitu Thiobacillus ferrocida. Bakteri ini dapat mengoksidasi logam berat seperti besi dan tembaga, mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah dipindahkan atau tidak berbahaya. Yang ketiga adalah mikroorganisme untuk pembersihan limbah. Mikroorganisme digunakan untuk Yang ketiga adalah mikroorganisme untuk pembersihan limbah. Mikroorganisme digunakan untuk Yang ketiga adalah mikroorganisme untuk pembersihan limbah. Mikroorganisme yang digunakan untuk menguraikan limbah organik dari pertanian seperti sisa tanaman dan pupuk organik menjadi kompos yang kaya nutrisi bagi tanaman. Contoh penggunaan mikroorganisme yang keempat adalah fermentasi silase dan kompas. Fermentasi silase adalah proses pengawetan potas hijauan seperti rumput, jagung, dan daun jagung secara anaerob atau tanpa oksigen, yaitu menggunakan mikroorganisme yang menghasilkan asam organik, terutama asam laktat, sehingga pakan dapat disimpan dalam waktu lama tanpa membusuk. Contoh dari fermentasi silase dan kompas adalah fermentasi silase yaitu Lactobacillus spp. Bakteri ini digunakan dalam fermentasi anaerobik bahan pakan ternak seperti rumput dan jagung, menghasilkan asam laktat yang mengawetkan pakan dan meningkatkan nilai gizinya. Yang kedua adalah pembuatan kompos, yaitu Bacillus spp, Actinomycetes, dan jamur spore, yaitu mikroorganisme ini menguraikan bahan organik seperti sisa tanaman dan limbah pertanian menjadi kompos yang kaya akan unsur hara, dengan meningkatkan kesuburan tanah. Contoh kelima dari penggunaan mikroorganismenya yaitu rekayasa genetika tanaman. Rekayasa genetik adalah teknik untuk memodifikasi DNA tanaman untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti ketahanan terhadap hama, penyakit, atau stres lingkungan. Contoh dari rekayasa genetika tanaman yang pertama adalah Acrobacterium tumefaciens. Bakteri ini digunakan sebagai vektor untuk mentransfer gen dalam tanaman. DNA dari Acrobacterium yang dikenal sebagai tDNA dapat disisipkan ke dalam genom tanaman, memungkinkan perkenalan sifat baru seperti ketahanan terhadap hama atau peningkatan kualitas gizi. Yang kedua adalah bakteri penghasil hormon tanaman, yaitu Bacillus amyloliquefacin. Bakteri ini menghasilkan hormon tanaman seperti gibberellin dan auxin yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil pertanian. Yang ketiga adalah mikroorganisme dalam teknologi CRISPR. Mikroorganisme digunakan dalam teknologi CRISPR untuk mengedit gen tanaman dengan presisi tinggi, memungkinkan modifikasi genetik yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan penggunaan mikroorganisme dalam pertanian. Keunggulan yang pertama adalah ramah lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua adalah berkelanjutan, yaitu meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan ekosistem pertanian. Yang ketiga adalah ekonomi, yaitu mengurangi biaya produksi pertanian dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah aman, produk yang dihasilkan aman untuk konsumen dan tidak merusak organisme. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi pertanian merupakan salah satu pendekatan ilmiah yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian. Mikroorganisme berperan penting dalam berbagai aspek sistem pertanian modern, mulai dari peningkatan kesuburan tanah, pengendalian hama dan penyakit, pengolahan limbah organik, hingga pengembangan tanaman unggul melalui rekayasa genetik. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi dunia pendidikan. Maafkan jika saya memiliki kesalahan dalam bertutur kata, baik itu disengaja maupun tidak. Sekian dari video saya, terima kasih.